A. Konsep lini perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Kegiatan perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Satu, prinsip perakitan. Perakitan atau lazim dinamakan dengan assembly line adalah proses manufacturing di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode manufacturing yang biasa. Prinsip assembly line oleh Henry Ford. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga dapat bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses terakhir. Jenis perakitan. Macam-macam perakitan. 1. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia. 2. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomosi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik. Menurut jenis produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Tiga faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang mengalami perakitan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Pemilihan metode penyambungan. D. Pemilihan metode penguatan. E. Penggunaan alat bantu perakitan. F. Toleransi. G. Ergonomis. H. Finishing. Empat. Desain untuk manufaktur. A. Prinsip dasar desain untuk manufaktur. 1. DFM dan optimasi. 2. Keseluruhan proses adalah kuncinya. 3. Perubahan dalam proses desain. 4. Pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. 5. Penggunaan sistem intelijen CAD dan teknologi komputer lainnya pada DFM. B. Tahapan dalam desain untuk manufaktur.
1. Mengestimasi biaya-biaya manufaktur. 2. Mengurangi biaya komponen. 3. Mengurangi biaya perakitan. 4. Mengurangi biaya pendukung produksi. 5. Mempertimbangkan akibat dari keputusan IFM terhadap faktor lain. B. Lini produksi pada produk software. Perusahaan pengusaha perangkat lunak memiliki harapan untuk mengatasi krisis perangkat lunak dengan menggunakan metode daur ulang software. Banyak perusahaan software menerapkan daur ulang software. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode OOP, pemrograman berorientasi proyek. Pendekatan OOP menggunakan teknik polimorfisme, enkapsulasi, dan teknik pewarisan. I. Lini produksi software. Daur ulang software. Dalam lini produksi, semua artefak di dalam aset inti digunakan kembali, sedangkan dalam metode tiru dan milik, pendaur ulang hanya terletak pada kode saja. Dalam ini produksi software, semua aset ini dikembangkan dan divariasi sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dalam metode tiru, hanya bagian-bagian yang terkait dengan produksi baru yang mengalami perkembangan. Dalam metode tiru dan miliki terhadap pemutusan antar proyek untuk membuat informasi dasar bagi produk baru, sehingga pemeliharaan program akan dilakukan dalam jalur yang terpisah. Tentu saja hal ini akan menambahkan beban biaya di dalam produksi software. Keuntungan dalam penerapan lini produksi software. Yang pertama, A. Keuntungan bagi direktur utama atau CIO. B. Keuntungan bagi manajer teknis. C. Keuntungan bagi direktur produksi COO. D. Developer software. E. Developer aset inti. E. Pemasaran. G. Pelanggaran. Dan H. Pengguna hak. Kelemahan lini produksi. A. Pelatihan pegawai untuk mengimplementasikan lini produksi akan memakai biaya yang sangat besar. B. Keengganan atau kebingungan para pegawai jika mereka membuat produk yang benar-benar baru karena mereka terbiasa mengembangkan produk yang berasal dari ini. C. Lini produksi biasanya sukses diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang mapan.